Ada question of life, kan pada stres tuh orang-orang di sini. Ditanyain ini atau ini atau ini, ngamuk biasanya. Tapi itu terkenal banget itu question of life. Makanya sekarang karena itu terkenal sekali, makanya sekarang saya tiadakan. Biar pada. Jadi kamu nggak senang diikutin orang gitu ya? Iya, biar pada kangen aja. Tapi saya punya satu segmen lain yang namanya juga baru. Dan ini lebih gampang dibandingkan question of life. Anda tinggal menjawab ya atau tidak. Tuh, gampang kan? Jawabnya gampang. Pertanyaannya saya belum tahu soalnya. Pertanyaannya nyebelin. Jawabnya cuma ya atau tidak. Nanti baru kita bahas kenapa ya, kenapa tidak. Gitu. Siap ya? Oke? And this is the ugly truth. Ini tegang banget sih mukanya. Anda, ya atau tidak ya? Anda itu hanya menjual penampilan dan wajah untuk meraih suara, ya atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak, dengarkan. Tidak. Bahasa Inggris Anda tuh belepotan, ya apa tidak? Kadang-kadang. Gak ada kadang-kadang ya atau tidak kok kadang-kadang. Iya. Oh iya, oke ya. Kalau Anda sedang, jangan ditepukin mulu. Terima kasih. Kalau Anda sedang kesal, sedang bete, hobi Anda adalah mencabuti rambut sampai rontok, iya atau tidak? Iya dulu. Masih SD. Nggak tahu kan? Iya, dia kalau lagi bete, rambut dicabutin. Masih SD, masih SD. Ya SD, sekarang udah enggak kali. Kalau kayak gue, lu botak lu. Enggak, sekarang menjuntai panjang. Jambak-jambak. Kalau mau jambak panggil saya jambak gitu. Anda berhijab karena mencalonkan diri sebagai caleg, ya atau tidak? Iya. Iya. Menurut Anda itu pintar, ya atau tidak? Iya. Menurut orang lain, Anda tidak pintar, ya atau tidak? Iya. Benar. Biaya kampanye Anda tuh pasti dimodalin oleh orang lain, ya atau tidak? Enggak. Kaya banget dong berarti lu. Alhamdulillah, doain sama Dedi. Saya doakan. Anda tahu visi dan misi partai Anda, ya atau tidak? Enggak terlalu. Baca aja di websitenya P3. Ngapain nanya saya, ntar salah lagi. Ntar ratingnya naik kalau saya salah loh. Apa contohnya coba? Ya kan di website, baca aja. Anda emang belum baca? Saya udah baca, kalau saya jelasin ntar salah, ntar rating kamu tinggi loh. Ya udah satu aja, apa coba? Ya udah baca aja di websitenya P3. Emang gue pegang laptop sekarang baca di website? Habis ini baca. Anda kan perwakilannya satu aja Ya contohnya. udah, kenapa kamu jadi marah sama saya? Baca aja. Apa bukan perwakilannya? Enggak, udah. Oke, jadi nggak tahu ya? Enggak. Daripada ntar gue salah, rating lo naik lagi. Benar. Anda pantas jadi wakil rakyat, ya atau tidak? Pantas. Ya atau tidak? Iya. Ya. Oke. Ini terakhir nih. Kalau Aku dorong aja deh sini. Pulangin aja ya. Mumpung dia nggak bisa bergerak. Pulangin kemana? Pulangin kemana? Nggak bisa. Iya, orang saya rem. Kan ada remnya tuh. Pertanyaan terakhir sederhana. Pertanyaan terakhir sederhana. Kalau seandainya Anda tidak terpilih menjadi wakil rakyat, Anda akan tetap menggunakan hijab, ya atau iya dong. Ya? Oke, janji adalah janji katanya. Iya. Oke, tunggu dulu, saya mau tahu nih. Ini kan Anda tadi mengatakan bahwa visi dan misi daripada salah ya. Kenapa? Kenapa Itu Anda kan takut visi misi salah? partai. Kalau visi misi saya bisa menjelaskan. Karena ini kan partai Islam. Partai Islam ini harus hati-hati menjelaskan. Orang yang senior aja belum tentu memahami. Apalagi saya orang baru. Lebih baik kalau kan kamu nanya visi misi partai kan, bukan visi misi Ya, saya visi kan. misi partai. Kan Nah, tapi itu- Anda di partai tersebut, kok Anda nggak bisa jawab? Saya menjawab visi misi saya pribadi yang konotasinya saya membawa diri saya untuk caleg. Tapi kalau yang partai lebih baik yang menjawab adalah orang senior, karena ini kan hidup saya orang baru gitu loh. Kalau saya salah-salah ngomong, Orang baru, orang baru. Orang baru di politik gitu loh, Dedi. Iya. Kenapa nggak ketahuan? Saya udah mesem-mesem sendiri, Anda nggak ketawa.
Terus? Saya masih mualaf suruh menjelaskan visi misi partai yang sudah besar, P3, Partai Islam. Ntar kalau saya salah-salah gimana? Bener nggak penonton? Ya kan itu kan sangat bahaya. Tapi kan Anda bisa jelasin. Bisa kalau saya jadi Anda, saya akan jelaskan. Oke, visi misi partai saya adalah ini. Toh yang lain juga nggak ngerti. Ya nggak boleh, karena orang nggak ngerti kita nggak boleh ngebohongin. Oke, kalau gitu visi dan misi partai saya adalah ada di website. Nah, itu lebih baik. Lebih baik ya? Itu lebih baik. Iya, benar. Itu lebih baik kan daripada salah menjelaskan. Ya. Oke, saya mau tanya ini yang ringan aja. Anda tuh kenapa sih dulu? Katanya kalau Anda stres suka nyabutin rambut sampai botak. Bukan stres, itu kebiasaan. Ya kan? Jadi waktu aku masih SD itu, kalau guru lagi nerangin tuh saya suka mainin rambut, suka megang-megangin gitu loh, suka nyabut-nyabut gitu, megang-megangin. Terus Sampai kalau pitak kan? iya, dulu masih kecil. Sampai mamaku tuh sampai, awas jangan dicabut lagi. Kalau dengerin tuh iya suka gini gitu kan. Biasa rambut saya panjang dulu. Ya panjang, kalau pitak-pitak buat apa? Oh, saya masih Daripada gundul. Saya nggak setuju. Jadi saya mau nanya deh, Saya nggak kamu setuju. kalau pacaran, pacar kamu pasti ngelus-ngelus gini, kamu marah atau senang? Ya tergantung yang megang siapa dulu. Saya nggak setuju. Kalau Anda bilang daripada gundul, mending gundul daripada panjang pitak-pitak. So tahu kamu? Tunggu, saya belum selesai nih, masih ada satu ternyata. Teman-teman Anda memanggil Anda dengan nama Zaitun. Ya atau tidak? Iya. Angel Helga panggil Zaitun. Tahu dari mana lagi tuh? Ya kan? Oke, Mbak Zaitun. Mungkin kalau dia nyalek, caleg nomor 1, Zaitun. Keren. Terus juga katanya Anda itu kan punya... Tanya kenapa dipanggil Mbak Zaitun, biar nggak pada penasaran. Gimana sih hostnya? Tanya dong. Kalau saya tanya nanti Anda jelasin, terus mereka jadi tahu penjelasannya. Kalau mereka nggak tahu penjelasannya kan mereka sampai pulang mikir, ih Mbak Zaitun. Kenapa? Karena kan saya orangnya sangat memperhatikan namanya minyak goreng gitu kan. Saya kan orangnya nggak bisa diet, makanya banyak suka makan gorengan. Jadi di rumah tuh saya selalu goreng apa aja tuh pakai minyak zaitun, apa aja pakai minyak zaitun gitu. Jadi kalau teman-teman datang ke rumah, misalnya makan bakwan bikinan mbakku gitu, saya udah bilang gini, jangan takut, ini minyak zaitun nggak bikin gemuk. Oh. Jadi dinamain Miss Zaitun gitu. Jadi Gitu. Anda makan apapun dengan minyak zaitun. Aku suka makanan rumah, jadi goreng sendiri, apa-apa sendiri gitu. Tadi Mbak yang goreng tadi kan? Iya, mbakku di rumah. Tadi bilang goreng sendiri. Bisa. Zaitun. Terus bener nggak gosipnya Anda tuh sampai menjual tas Hermes Anda untuk membeli sawah? Itu bukan gosip, itu benar. Oh benar. Oh, jadi dia tas-tas dia itu yang mahal-mahal tuh dijual, dibeliin sawah. Oh, ngapain beli sawah? Ya bisnis sawah aja di Jateng 5 Solo. Bisnis sawah. Kenapa baru kepikiran untuk bisnis sawah? Ya karena di sana potensinya sangat bagus kan, pertanian, jadi saya tertarik gitu. Pada saat saya sosialisasi, jadi di dalam mobil gitu ngeliat, ih ya Allah itu kok hijau sekali, enak pemandangannya gitu. Dari situ akhirnya aku pengen gitu. Selain memang untuk investasi juga itu bisa membantu masyarakat di sana. Jadi bekerja di tempat itu. Ya, nah itu berapa yang dijual tasnya? Ya adalah beberapa biji. Beberapa biji untuk beli sawah tersebut. Betul. Nggak sayang kan koleksi itu? Kan dulu kan kamu pernah tanya saya, koleksi tas untuk apa? Saya bilang untuk investasi kan, bukan hanya untuk gaya-gaya kan. Nah ini saatnya terjawab kan? Saatnya lah untuk membeli sawah tersebut. Oke. Dan manfaatnya insya Allah bisa berguna untuk orang lain. Oke, jadi orang banyak bekerja di situ ya. Terus katanya juga sekarang Mbak Zaitun itu sering... Dasar gundul. Anda belum pernah lihat host ngusir bintang tamu kan? Anda katanya sekarang sering belusukan ke desa. Iya. Bener. Tapi nggak pernah ketemu gundul. Karena di sana tuyulnya takut sama saya. Ya lu setan takut sama tuyul takut sama setan. Kenapa belusukan? Kenapa? Ya saya pengen aja gitu memahami kondisi masyarakat itu dengan real saya lihat. Pasti ikut-ikutan Jokowi, ya kan? Ya nggak apa-apa kalau diikutin yang positif. Kan? Kenapa tidak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa mau diikutin, biarin. Daripada kamu gundul nggak bisa sosialisasi karena kamu duduk di sini.
Wah, Anda menghina orang-orang pakai kursi roda loh. Enggak, aku nggak hina. Wah, Aku cuma menghina kamu. wah, saya aduin. Banyak loh, abis ini Anda ditimpukin orang-orang pakai kursi roda. Enggak, hanya untuk dia. Enggak, hanya untuk dia. Wih, turun. Tuh, Mbak Zaitun. Ini film apa sih, Dul? Ini ceritanya ngapain? Itu saya masuk ke pasar, terus saya juga pengen tahu gitu. Saya bertanya kepada angkot-angkot di sana, sosialisasi di sana, apa penghasilannya berapa, apa yang Anda inginkan, kalau misalnya penghasilannya tiba-tiba nggak mencukupi, apa yang gitu aja, tanya sosialisasi. Oh, ini ngapain nih? Menabur bertani, bercocok tanam. itu padi saya. Oh, oke. Oh, senam pagi ya. Ini apa ini? Itu yang mana? Yang tadi? Oh, gambarnya balik lagi. Oh, Anda berarti 2 kali naik angkot ini ya? Biasa, orang gundul suka begitu pertanyaannya. Iya kan, saya lihat gambarnya 2 kali. Oh, itu tadi apa? Oh, datang ke pesta pernikahan? Iya. Iya. Siapa nikah? Warga di sana, warga di Solo. Warga nikah Anda sampai datang? Iya dong. Wih. Keren kan sosialisasinya kan? Kalau warganya nikahnya bareng-bareng, Anda datang satu-satu nanti? Bisa, kalau memang waktunya itu saya Kalau lewat. Anda udah kepilih, Anda kan nggak punya waktu lagi datang ke pernikahan warga. Ayo. Ya paling tidak saya harus turun. Harus turun lagi, harus nggak boleh meninggalkan rakyat yang sudah dukung kita, tiba-tiba kita tidak turun lagi. Ini saya mau jadi terobosan. Selama ini kan nggak ada yang turun kayak gitu. Makanya Dede, bukan hanya untuk pintar aja. Pintar mungkin bisa dipelajari, yang penting niat. Iya kan, untuk masyarakat. Mbak, Pak Mali, bener deh. Anda belum naik, kenapa udah bilang turun terus? Nggak apa-apa. Maksudnya turun ke masyarakat gitu. Kita tunggu ya kalau memang benar. Tapi apa visi dan misi Anda? Coba silakan nih. Mungkin rakyat yang... Visi saya ingin mengajak masyarakat untuk bisa bekerja sama dengan saya tanpa cuap-cuap, tanpa dengan janji-janji palsu, dengan nyata saja gerakannya. Misi saya itu ada pertanian, ada kemiskinan, pendidikan, gitu. Memperdaya perempuan. Memperdaya perempuan? Mempekerjakan perempuan yang selama ini kan kaum marginal ya. Mereka dulunya itu dari ya pekerja seks lah gitu. Itu kita bina, kita kasih dia lapangan kerja, bikinkan dia lapangan kerja gitu. Kita ciptakan di sana, bisa bikin sabun colek, makanan bungkusan, nanti kita kirimkan ke penjual-penjual gitu. Oh, oke. Baik. Setelah ini kita akan lihat seperti apa sih sebenarnya. Kalau kita kan sekarang lihat, wah Angel gini ya, ada yang suka, ada yang nggak suka, banyak yang nggak sukanya, ngata-ngatain dan sebagainya. Tapi kita mau tahu perjuangan Angel itu sebenarnya seperti apa. Saya dengar-dengar waktu kecil tuh Anda perjuangannya susah sekali, katanya. Yeah. Setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana.